Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka Hamidum Majid. Ngopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan setia eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan, insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak. Dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang jauh lebih baik lagi. Kemudian untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi tangguh yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silahkan saja di share, tapi linknya ya, link kajiannya. Jadi jangan diunduh terus dipotong-potong gak karuan lalu diunggah ulang, apalagi diadu sama video yang juga potongan, itu bisa kacau nanti. Ya, kalau mau di share aja linknya, ya. Kalau enggak ya nggak masalah, gitu. Jadi jangan dirusak videonya. Kemudian untuk kalian semuanya, aku tidak bisa sebutkan satu persatu. Terima kasih atas doa baiknya untukku dan keluarga, dan semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan untuk kalian semua juga. Sebagai sesama saudara kita saling mendoakan dalam kebaikan, dan insya Allah doa kita bagian dari sekian banyak doa yang dikabulkan Gusti Allah Agung. Amin amin ya rabbal alamin. Tiris di dia tiris. Orang Sunda bilang di dia tiris. Kalau orang Madura bilang jelek. Kalau orang Jawa bilang ding adem. Maka diusir sama kopi biar pergi dinginnya, jeleknya, tirisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kemarin aku bahas sebuah tajuk ya, dan aku coba tawarkan untuk kalian semuanya. Ternyata Yesus tidak masuk gereja, ya. Masuknya malah ke dalam masjid. Itu belum tuntas ya, karena aku harus menjelaskan Maleakhi 31 ya. Tetapi yang aku jelaskan itu berdasarkan terjemahan LAI produk tahun 1970-an, dan aku lupa tepatnya 70 berapa. Dan aku tidak punya itu, yang punya teman pernah aku minta tapi nggak dikasih gitu. Kalau kalian mau cari itu jangan di toko buku yang baru, nggak ada, di toko buku loa atau toko buku bekas, tapi ya harus hunting ya. Aku coba hunting dulu nggak dapet. Memang kita perlu untuk punya koleksi terjemahan dari tahun ke tahun, dan itu akan membantu pengayaan literasi kita tentang Bible ya. Jadi semakin banyak terjemahan kita semakin luas cara memandangnya. Dan di sana tertulis Ka'bah ya, Ka'bahnya. Kemudian alhamdulillah dikembalikan lagi menjadi baitnya ya, baitnya.
Dan itu akan aku lanjutkan insya Allah, karena itu belum selesai, belum masuk ke masjid ya penjelasannya. Insya Allah nanti di akhir pekan ini ya, karena ini kan kajian akhir pekan di seri 2 dan ini masih seri 1. Dan terima kasih untuk Oskis yang telah memberikan komentarnya dan itu sangat bagus ya. Nanti apa tanggapanku tentang komentar yang disampaikan oleh Oskis, insya Allah nanti kita bicarakan di akhir pekan ini ya. Oke, jadi ini seri 1 ya, nanti seri 2-nya akhir pekan kita bahas. Ini hapus dulu. Kita akan melaju ke berikutnya. Oke, aku keringkan dulu. Ini lap bersih sampai hitam gini karena kena spidol. Oke, sebelum kita lanjutkan ngaji berikutnya, Bismillahirrahmanirrahim. Aku ucapkan terima kasih untuk semua perawat terkasihku yang telah memberikan komentarnya, dan aku akan berikan apresiasi dengan menjawabnya atau menanggapinya ya. Tentunya komentar-komentar yang masuk yang sesuai dengan semangat yang aku usung, yaitu semangat akademis, yaitu semangat belajar. Jadi jangan menulis komentar yang isinya menghujat ya atau menyerang, padahal ya apa yang mau diserang, apa yang mau dihujat ya. Cuman kan begitu biasanya kafir-kafir itu begitu, sok-sokan nyerang Al-Quran ya, belagu. Belajar dulu, tanya yang bagus, nggak usah bilang yang nadanya itu negatif. Kecuali secara argumentasi kamu punya kuat dalil untuk itu, ayo kita berhadapan gitu. Sementara kamu aja hanya modal kopas sana kopas sini kok. Jadi membuat aku nggak tertrigger untuk memberikan males gitu loh. Jangankan untuk baca aja males, langsung di delete aja gitu. Kecuali tanya yang bagus, argumentasinya yang bagus. Nanti aku jawab, aku jelaskan. Setelah aku jelaskan mesti kamu punya cara pandang berbeda. Kalau memang maunya belajar, gitu ya. Tapi kalau mau di luar dari itu ya untuk apa tanggapi ya. Oke, aku akan baca dulu komentar yang masuk ya, dari Kang Mas Juwanto Anto ini yang punya Cirebon. Mantap judulnya, bikin tetangga sebelah serasa kena setrum. Enggak Kang Mas ya, enggak. Aku tidak punya niat setrum menyetrum, enggak ya. Biasa saja. Jadi nanti akan aku beberkan secara literasi gimana kok bisa Yesus itu masuk ke masjid gitu. Aku sendiri kan membaca itu ya. Lah kok ini Yesusnya kok dimasukno ke masjid gimana ini gitu. Nah, nanti aku jelaskan. Jadi memang adanya begitu. Dan itu bukan clickbait, karena bukan karakter bikin clickbait, itu bukan karakterku. Judul-judul kita kan biasa-biasa, nggak ada yang clickbait. Kalau memang begitu ya memang substansinya begitu, ke masjid beneran. Nanti aku tunjukkan Yesus itu masuk masjid gitu loh ya. Cuman kan harus sabar. Jadi bukan setrum menyetrum, nah. Kita belajar bareng di sini ya. Dan itu sekali lagi itu bukan clickbait ya, bukan.
Oke, selanjutnya matur nembah nuwun Kang Juwanto Anto, salam Isra untuk semua saudaraku yang ada di Cirebon. Kemudian Kang Mas Agitya Karis ya, Semarang. Assalamualaikum, waalaikumsalam Tuan Guru, salam Isra dari Semarang. Thumbnailnya menarik, bagus, memancing bagi yang ingin menyimak kajian Isra. Good job, Graito. Ya, terima kasih untuk Agitya. Ya gitulah, kalau Graito lagi mod dia garapnya bagus thumbnailnya. Kadang-kadang kalau keburu-buru atau nggak mod ya jelek. Ya, itu bagus anunya, thumbnailnya ya. Makasih untuk Agitya dan salam Isra untuk semuanya yang ada di Semarang. Maybe sometime kita bisa ketemu lagi ya. Oke. Kembali ke Kang Mas Juwanto Anto. Assalamualaikum, Cirebon, izin ikut ngaji Gus. Kajian panjenengan bagaikan tetesan-tetesan air yang menghantam batu cadas. Lambat laun sang batu akhirnya tembus juga. Salam Isra kembali dan terima kasih untuk Kang Mas Juwanto Anto atas 3 merah hatinya. Ya begitulah Kang Mas, tapi itu kan tidak bisa simsalabrim abrakadabra, perlu waktu panjang. Ya. Menetes dari satu ketetesan ke tetesan berikutnya, dan itu perlu waktu panjang, nggak bisa kata orang Jawa sadek saknyet. Nggak bisa. Opo iku Van sadek saknyet, jelasno kuwi ya. Jadi perlu proses panjang, dan ketika melalui proses itu juga ya banyak yang kadang-kadang ya mungkin dia tidak setuju dengan kajian yang aku tawarkan atau gimana, nggak ngerti lah ya. Jadi siap-siap juga harus dibilang yang katanya melawan ulama lah, yang katanya sesat lah. Ya, itu juga suatu resiko yang harus siap kita hadapi gitu, ya. Dan sekali lagi, dari satu tetes sampai ke tetesan yang berikutnya itu perlu waktu yang panjang yang tidak bisa sadek saknyet ya, sehingga batu itu akhirnya tertembus juga. Oke, terima kasih Kang Juwanto Anto ya, dan kita lanjutkan ke Palu. Alhamdulillah Palu hadir Tuan Guru, salam Isra buat semuanya. Oke, salam Isra buat semua saudara-saudaraku yang ada di Palu ya. Kemudian dari Palu kita terbang ke Bandung ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga tetap nyimak bersama keluarga Isra semuanya. Oke, atur nuhun Kang, salam Isra sedayana untuk semua saudara-saudaraku yang ada di Bandung. Oskis ya, terima kasih Oskis, sangat bagus. Oh sekarang ada bisnis di Magelang kali ya? Kok sering di Magelang, nggak di mana itu? Dekatnya Ponorogo toh? Trenggalek, nggak di Trenggalek ya? Iya Oskis, aku terima kasih atas yang kamu sampaikan ya. Jadi hekalo ya, itu sebetulnya hekalo itu kalau diterjemahkan kuilnya juga tepat nggak sih? Karena kalau sudah berbicara kuil, kita selalu menganggapnya itu pagan, gitu loh. Kalau hekalo itu nggak bisa disebut pagan, ya. Ya itulah ya, terjemahan-terjemahan itu memang perlu banyak yang harus kita diskusikan. Kita melakukan rethinking, pemikiran ulang, penyempurnaan dari satu terjemahan ke terjemahan yang lain. Pasnya itu bagaimana? Karena kita sadar bahwa tidak ada satu bahasa itu bisa 100% pas ketika ditransit ke bahasa yang lain. Ya. Oke, maka jangan sekali-sekali kita menganggap
terjemahan itu sebuah kebenaran yang absolut. Oke, Oskis, terima kasih. Kemudian sesepuh kita Bapak Abdul Muluk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Deli sedang jenyimak Gus. Salam Isra. Oke, salam Isra juga untuk semua saudaraku yang ada di Deli Serdang, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Waalaikumsalam semuanya yang ada di sana. Salam Isra. Semoga selalu dalam rahman rahim Gusti Allah Agung. Oke. Kemudian gue sulit bacanya, gue baca senyampang yang bisa terbaca ya. Kus ya. Kesananya sulit dibaca. Y V O nggak ngerti lagu ya. Alhamdulillah pencerahannya Gus, terima kasih. Kus baru ya. Semoga betah ngaji di sini. Jangan lupa banyak bersilaturahmi kepada senior-seniornya ya, supaya nanti tidak terkaget-kaget. Karena di sini ngajinya model koboi punya. Oke, kemudian untuk Pak Lurah kita, Pak Iwan Tamim ya dari Tangerang. Salam Isra jenyimak Tuan Guru. Monggo Pak, monggo. Silakan dan salam Isra juga untuk semua saudaraku yang ada di Tangerang. Kita lanjut ke Kang Mas Surya Mandiri. Selalu nyimak dari Klaten. Salam Isra Gus. Salam Isra juga Kang Masku ya. Gimana kabarnya Klaten? Apakah dingin seperti di Batu sini? Oke. Selanjutnya dari Klaten kita ke Bandung. Ayah sahat di situ. Ayah si ganteng Kang Sahran Gipari ya. Menyimak begitu tayang komen kaopatnya. Ya, mantap. Berarti dia tidak sedang sibuk ya. Atur nuhun Kang, atur nuhun. Kemudian Rini 6872. Kula rawuh Gus, monggo. Salam rahayu derek mirsani Gusti mugi tansah ginanjar kawilujengan sedaya. Matur nuwun dan oh iya. Kamu itu pernah kirimi aku video, ingatku. Video tentang di rumahmu ada ngaji. Itu aku lihat hasil syutingnya bagus sekali. Coba kasih info aku, itu yang digunakan itu handphone atau handycam. Kalau handycam yang model apa, kalau handphone yang handphone apa gitu ya. Jangan dijawab di sini karena kan aku bukan bintang iklan. Kecuali nanti kalau dikontrak sama produk handycam atau produk handphone nggak apa-apa kita sebut di sini di kolom komentar ya nama jenis handphonenya. Berikut harganya berapa ya? Karena aku lihat kok hasilnya bagus gitu, hasil videonya warnanya cerah gitu. Oke, terima kasih untuk Rini ya, matur numbah nun ya, dan salam untuk semua saudara-saudaraku yang di sana. Salam Isra selalu ya. Mugi tansah pinaringan welas asih saking Gusti Allah ingkang Maha Agung. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, kemudian soleha kita Rahan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuan Guru di kampung hujan, jadi sinyalnya kurang sehat. Oh, nggak begitu nih bacanya ini ya. Nggak ada koma dia. Begini bacanya ini. Tuan Guru di kampung hujan, jadi sinyalnya kurang. Nah, koma. Baru sehat selalu ya Guru. Ya, oke, atur nuhun. Semoga yang di sana juga sehat dan atur nuhun atas 3 merah hatinya ya. Karena kalau ini dibaca lurus informasinya jadi nggak sama, beda ya. Kalau aku baca lurus begini. Tuan Guru di kampung hujan, jadi signalnya kurang sehat selalu ya Guru. Nah, kan? Itu perlunya tanda baca ya. Kemudian anak rantau, mantap gambarnya bikin oten-oten kepanasan ya. Enggak lah ya. Itu ya memang kreasinya Gra itu begitu ya, bukan untuk membuat panas tapi membuat kita semua bisa tertrigger, bisa terpacu untuk berpikir. Nah, gitu mungkin tepatnya ya. Jadi nggak ada hubungan panas memanas, setrum menyetrum, nggak ada ya. Kita belajar bareng di sini.
Oke, terima kasih untuk anak rantau ya. Kita lanjutkan Dani Hoa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Samarinda nih, Mak. Bontang 2,5 sampai 3 jam Gus dari Samarinda. Wow. Gue dulu sudah mau masuk ke Bontang waktu dakwah di Kaltim tapi nggak jadi ya. Cuman sampai itu. Yang jembatannya putus itu apa namanya ya? Sampai sana ya. Terus balik kita. Kaltara, Kalimantan Utara bisa sampai 12 sampai 14 jam dari Samarinda. Waduh, Rek. Jauh banget. Kemarin waktu aku di Pangkalan Bun itu aku kira dekat. Temanku yang ada di Balikpapan itu, maksudku kalau dekat tak suruh datang. Ternyata di googling itu 3 hari 3 malam. Wah. Kan keluar googling. Jarak tempuh, waktu tempuh itu 3 hari 3 malam dari Balikpapan ke Pangkalan Embun. Waduh, Rek. Subhanallah, begitu luas Kalimantan ya. Dan aku dengar kemarin kan waktu aku isi kajian Isra Mi'raj itu dihadiri oleh wakil ketua DPR ya. Jadi kita sempat ya ngobrol-ngobrol gitu ya. Aku sih nggak ada masalah ya. Dan bagiku kalau dia mau menghadiri upacara-upacara keagamaan dan dia mendukung dakwah ya nggak apa-apa dipilih lagi. Bahkan yang seperti itu yang harus kita pilih. Jangan orang yang cuek terhadap dakwah terus dipilih lah nggih opo. Dijejek ae sing ngono kuwi, ora usah dipilih. Ya. Dan dari ngobrol-ngobrol bersama teman-teman di sana ada kemungkinan Kalimantan Tengah ya, itu akan terjadi pemekaran menjadi berapa provinsi lagi gitu. Karena lihat luasannya itu aku tinggal di rumah Kang Mas Toha itu lahan rumahnya itu 1 hektar, mendekati 1 hektar, luas. Aduh. Di sana lahannya luas, orangnya sedikit gitu ya. Oke, terima kasih Mas Dani Hoa ya, memang jauh. Untuk yang lainnya mungkin yang ada yang di Kaltara ya, karena ada saudara kita Kang Usman Kam sekarang sedang ada proyek di sana ya. Nanti bisa kasih kabar aku. Kemudian Kang Mas Nur Kolis, alhamdulillah berapa hadir ngaji, salam Islam Nasional Guru. Oke, salam Islam Nasional juga untukmu saudaraku yang ada di Brebes. Yudi, assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Kamu kemarin komentar apa Yud ya? Aku belum sempat baca. Memang kalau yang malam Ahad terus malam apa gitu yang weekend jarang aku baca itu. Kalau nggak salah kamu bilang vilanya temanmu itu di belakang Hotel Aston gitu. Ya baguslah ya. Semoga kamu juga untuk berikutnya tidak lagi berkata vilanya temanku, tapi berkata vilaku. Jadi temannya hilang. Vilaku di belakang Hotel Aston gitu. Nanti boleh nggak Gus Betik mampir kalau kamu punya villa di situ ya. Karena itu kawasan elit itu, harga tanahnya aja aduh gila di situ ya. Kemarin kan kita baru wawancarai general manajernya Hotel Aston ya. Dan kalian sudah bisa lihat videonya. Seorang anak muda, karirnya bagus, GM, dan dia punya kepedulian terhadap dakwah. Itu harus kita dukung. Padahal selama ini yang kita tahu orang-orang hotel itu orang-orang sekuler ya. Oke, terima kasih Yudi ya. Kenapa Yesus nggak mau masuk gereja tapi justru masuk masjid? Ya iyalah, orang Yesus itu muslim. Lagian ngapain Yesus masuk gereja mau bayar perpuluhan? Oke, salam Isra untuk Kang Yudi ya. Kita lanjut Kang Mas Aljus Mas Duki pertama ya, debes skematunun. Lanjut lagi Kang Irfan Al Akbar, Yesus masuk ke masjid ya nggak apa-apa karena Yesus itu muslim. Mantap. Menunggu penjelasan spektakuler dari JM di seri yang kedua. Masih dari Kerinci Jambi. Oke, terima kasih untuk Irfan ya, insya Allah nanti di akhir pekan ini ya akan kita bahas. Dan mungkin 1 hari sebelumnya aku bisa diingatkan nanti ya. Kadang-kadang terlupakan. Aku ini terlupakan lagi mau bahas surat Al-Mudassir ya. Sudah ada request lama untuk Bunda Tangarang, mohon dipersori ya.
tertunda lagi ya. Oke, ini siapa ya? Laga Yudianto. Ini komentar masuk dari saudara kita ya, Kang Mas Laga Yudianto ya, dari Kafir Kristen ya. Terima kasih Kang Mas telah bersedia ya menyampaikan pandangannya ya dalam kolom komentar ini. Ini bagus ini ya. Oke. Yesus berkata dari mulutnya sendiri. Mulai sekarang anak manusia duduk di sebelah kanan Allah yang maha kuasa. Kata mereka semua, kalau begitu engkau ini anak Allah. Jawab Yesus, kamu sendiri mengatakan bahwa akulah anak Allah. Lalu kata mereka, untuk apa kita perlu kesaksian lagi? Kita ini telah mendengarnya dari mulutnya sendiri. Lukas 22, 69 sampai 71. Hati-hati ya. Ini bahasa yang dibangun oleh Lukas ketika dia menulis Injil dalam karangannya ini, bahasa retorika. Ya, hati-hati. Kemudian ya, kata-kata Stefanus membuat kesan yang mendalam bagi Paulus yang waktu itu belum bertobat. Yang mendengar dia berkata, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Itu ada di KPR ya. Ini nulisnya kurang ya. Dia tulis kisah rasul ya. Sebetulnya nggak apa-apa, tapi kita sudah terbiasa kisah para rasul. Kalau kisah rasul itu dia menjadi mufrad, tidak jamak ya, padahal itu rasul-rasul. Jadi kalau nggak pakai para seharusnya kisah rasul-rasul begitu ya. Atau kalau nggak pakai rasul-rasul dua kali, sekali harus pakai kisah para rasul gitu ya. Karena bukan satu rasul itu. Nah, itu masukan untuk Laga Yudianto ya. Oke. Itu tadi tentang Stefanus ada di kisah para rasul 756 ya. Kita lihat apa uraian dari Kang Mas kita Laga Yudianto. Keren namanya, Laga ya. Oke. Ungkapan sebelah kanan adalah suatu ungkapan alegoris. Kata kanan sering digunakan oleh orang-orang Yahudi sebagai simbol kekuasaan. Ungkapan di sebelah kanan ya. Kenapa tidak di sebelah kiri, belakang atau depan? Adalah diam dalam kerajaan sorga. Bahasa tradisi Yahudi mengkiaskan sisi kanan adalah kebaikan atau kemuliaan. Tentu saja ini akan berlaku ketika duduk maupun berdiri. Oke, I agree, saya setuju. Dan aku kan sudah pernah jelaskan kepada kalian ya, bahwa kanan itu tidak bisa dipahami secara harafiah. Dan Kang Yudi sudah mengatakan, Kang Yudi ya, Laga Yudianto ya, Kang Laga Yudianto, sorry maaf, keliru. Kang Laga Yudianto sendiri sudah mengatakan bahwa itu alegoris. Ya, alegoris. Nanti kamu pelajari apa itu alegoris. Sesuatu yang alegoris pasti dia majas, tidak hakikat. Pasti dia metafora, bukan harafiah. Sebagai contoh begini ya. Aku telah tercampakkan bagai ombak yang menghempas pantai tanpa hati. Itu alegoris. Ya, aku telah tercampakkan bagai ombak yang menghempas pantai tanpa hati. Itu alegoris. Artinya hidupku itu sudah jatuh bangun, banyak jatuhnya sama bangunnya. Bukan berarti terus aku itu air laut dihempaskan ke pantai, nggak begitu.
Ya, nanti kalau kamu punya waktu coba klik di apa namanya itu, di googling ya, alegoris itu apa gitu, supaya lebih lengkap lagi. Nanti kalau aku jelaskan rinci ya waktunya habis. Tapi apa yang aku ucapkan tadi itu sebagai sekedar penjelas cukuplah aku kira ya. Nanti kalau kamu mau kaji apa itu alegoris silahkan dikaji sendiri ya. Tapi setidaknya penjelasanku tadi itu cukup untuk memberikan sebuah informasi alegoris itu seperti itu. Dan itu sudah disetujui oleh Kang Mas Laga Yudianto ya. Ungkapan sebelah kanan adalah sebuah ungkapan alegoris. Makanya aku bilang beberapa tahun lalu di Facebook ya, karena aku sudah pernah ceritakan sama kamu, ada kafir Kristen goblok gitu loh. Ya ampun, aku bilang ini gobloknya kok bisa seperti ini. Di sekolah Alkitab itu diajarin nggak dia? Diajarin nggak dia antropologis Yahudi? Ya, Yahudi itu ya Israel. Israel sama Arab itu ya sama, satu rumpun Semitik. Kalau kita bukan kaum Semitik kita. Maka kalau kita nggak ada jenggot ya nggak masalah. Orang memang rasnya beda kok. Jadi nggak usah dipaksakan piara-piara jenggot. Ya kalau ada piara jenggot nggak apa-apa. Kalau nggak ada nggak usah dipaksa-paksaan, jenggot satu dibiarin panjang kan jadi nggak asik. Lain, ras kita lain. Itu nanti menarik kalau kita pelajari bahwa sebetulnya Adam itu cuma satu atau banyak Adam gitu ya. Karena nanti itu akan menyasar ke teori genetika. Karena kalau bapak ibunya Afrika kan nggak mungkin anaknya putih seperti orang Eropa sana ya. Enggak. Ya. Nah, ini alegoris. Dalam diskusi itu aku diberi hadis sama si kafir goblok ini. Ini loh Tuhannya orang Islam itu disable gitu. Jadi sudah gitu dipakai gambar dia. Ini loh Tuhan. Jadi tangannya dua, kanan semua. Ini disable ini Tuhannya orang Islam itu disable gitu. Aduh, gue bilang. Gue mikir otak-otak yang isinya tidak lebih dari sampah gini dijawab nggak ya? Karena dia semangatnya bukan belajar, menyerang dalam kegoblokannya, bahwa hadis yang mengatakan tangannya Gusti Allah Agung itu kanan semua, itu tidak kanan seperti Arabia. Karena bagi bangsa Semitik, kanan itu menunjukkan kemuliaan, keutamaan, kebagusan, itu kanan. Gitu. Seperti apa yang disampaikan Kang Mas Laga Yudianto. Nah, ini kafir Kristen yang pinter ini. Dia tahu antropologis Semitik, gitu loh, ya. Makanya terus aku kasih dia gambar, dia posting ini loh Tuhanmu, Allahmu ini disable, tangannya kanan semua. Dia nggak tahu bahwa itu adalah alegoris. Artinya bagi kita tangan kanan dan tangan kiri itu beda. Tangan kanan lebih kuat daripada tangan kiri. Bagi Allah tidak ada yang lemah. Tidak terus tangan kanannya kuat, tangan kirinya lemah bagi kita. Enggak. Tidak ada kelemahan bagi Allah. Artinya Allah itu maha kuasa gitu loh. Maka disebut tangannya kanan semua. Nah, dia goblok. Maunya memang nyerang. Kalau dia tanya baik-baik kan aku jawab. Misalkan, Gus Beti, saya kok menemukan hadis seperti ini ya, bagaimana penjelasannya? Ya tak jelaskan. Tapi kalau dia maunya hanya menyerang, ya untuk apa tak jejek cangkeme. Goblok, nggak tahu antropologis budaya Semitik ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Kang Mas Laga Yudianto, I agree, saya setuju ya. Dan itu sudah menjadi kemudian budaya kita juga di Indonesia. Jangan main-main lu sama dia. Kenapa? Dia itu tangan kanannya bos. Nah, bukan berarti dia kepercayaannya. Apa yang dia komongan, apa yang dia sampaikan, itu sama bos langsung dianggap informasi A1 dan benar. Makanya hati-hati. Karena kalau kamu sama dia dibilangkan ke bos hijau, maka kamu hijau. Kan sering dalam perusahaan gitu. Dalam dunia kerja lah. Oh, hati-hati kok sama dia. Apa? Dia tuh tangan kanannya bos. Jangan dianggap terus harafiah
Oke, ya. Oke, aku lanjut lagi. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia, aku bukan dari dunia. Itu ada Yohanes 8:23. Terus disimpulkan begini. Karena Yesus berasal dari sorga, tentu ia melihat Allah. Ini kesimpulanmu loh mas ya. Ya nggak apa-apa, tapi apakah benar? Apakah benar ya? Karena Yesus berasal dari sorga, tentu ia melihat Allah. Karena Allah ada di sorga. Logika yang dia bangun begitu. Ya, nanti aku jelaskan. Oke. Terus dia menukil lagi Yohanes 1:18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Ya. Tetapi anak tunggal Allah, ya, perhatikan ada kata tetapi, ya. Anak tunggal Allah yang di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Siapakah dialah? Adalah anak tunggal Allah yang melihat Allah. Ini kesimpulan dia, ya. Ya bisa benar bisa salah, kita lihat nanti. Oke, aku akan kasih tanggapan. Maka tajuk kita, ya, ini dikatakan Yesus berasal dari sorga, ya. Oke. Kalau Yesus berasal dari sorga, ya, berarti dia turun dari sorga, gitu kah? Sebentar. Graito, ambilin yang Pepsi tuh, ini casnya habis, ya. Yohanes 3:13, ya. Yohanes 3:13, ya. Tentang naik turun sorga ini, ya. Supaya kalian tahu semua. Di sini juga akhirnya terjadi apa ya namanya? Masalah dalam terjemahannya gitu, ya. Mana? Ini aku cas dulu ya. Bentar. Oke. Nah. Bolak-balik ya. Kalau baca Bible itu problematika di terjemahan. Oke, maka tuh tajuk kita kali ini. Yesus turun dari surga, gitu ya. Yesus turun dari sorga. Kalau Alkitab sorga bukan surga. Nanti kalau di Al-Quran surga pakai U. Benar Yesus turun dari sorga. Kalau Yesus turun dari sorga, pertanyaan gue, mendaratnya di mana? Landingnya di mana? Nah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga waktunya cukup ya. Oke. Aku bacakan dulu kompilasi dari Yohanes 3:13 karena di sana tentang naik turun surga ya. Begini. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Jadi Yesus turun dari surga. Pertanyaan gue, dia mendaratnya di mana kalau dia turun dari surga? Di mana? Satu, Yerusalem. Yerusalem. Kalau bahasa Ibraninya Yerusalem. Bahasa Arabiunnya Darussalam. Dua, Nazaret. Ya. Tiga, Bethlehem.
Ayo dipilih. Yesus turun dari sorga. Iyalah, oke, saya terima. Pertanyaan yang aku ajukan, mendaratnya di mana? Di Yerusalem? Di Nazaret? Atau di Bethlehem? Bagaimana cara turunnya? Apa seperti naik lift itu terus turun ke bawah gitu? Atau naik burung apa gitu? Gimana? Ya. Oke, kita baca dulu Yohanes 13:13. Itu tadi ya terjemahnya. Tapi ada yang begini. Ini yang TSI ini, dia panjang sekali. Tidak ada orang yang pernah naik ke surga lalu turun lagi untuk mengajar kalian tentang hal-hal surgawi. Hanya sang manusia yang pantas mengajarkan hal-hal itu, karena hanya Aku yang turun dari sana dan tetap berada di sana. Ini kan kacau. Turun dari sana, coba kalimatnya gimana? Dia turun dari sorga tapi tetap berada di sorga, itu gimana? Ya, kacau. Terus ada lagi yang begini. Kamu bisa klik di sini ya, di Alkitab Sabda ya. Ini ya, terjemahnya ngawur-ngawur ini. Ada lagi yang tidak mau turun dari sorga, tidak mau. Begini kalimatnya. Tak seorang pun yang pernah naik ke sorga selain dia yang turun ke dunia. Jadi bukan turun dari sorga, tapi turun ke dunia, yaitu anak manusia. Meskipun substansinya oke lah sama ya. Tapi kan beda dong, turun ke dunia sama turun dari sorga. Kalau dari itu berarti dia pijakannya asalnya. Tapi kalau ke pijakannya itu tujuannya. Kan beda. Pertanyaan kita, terjemahannya kok bisa amburadul begini? Ya lagi-lagi yang bisa menghakimi ini original teksnya itu bunyinya gimana? Itu Mas Laga Yudianto ya. Oke. Itu satu masalah tersendiri tentang naik turun surga. Oke lah. Aku tidak mempermasalahkan. Oke lah, Yesus turun dari surga. Meskipun pernyataannya itu begitu, oke lah. Ya, mau Yesus turun dari surga, mau Yesus turun ke bumi, oke lah. Kita biarin aja begini. Pertanyaan gue, apakah ini akan dipahami secara harafiah atau metafora? Gue tuntut, kalau lu pahami secara harafiah, maka harus dijawab. Turunnya di mana? Di Yerusalem, di Nazaret, di Bethlehem, atau di tempat lain? Di mana? Terus bagaimana? Proses turunnya itu gimana? Makanya kan Mas Laga Yudianto dan teman-teman Islam juga yang masih percaya nanti jelang kiamat Kanjeng Nabi Isa atau Yesus turun lagi, lihat video kajianku ada 11 seri, itu sudah 3 tahun yang lalu aku jelaskan. Ya. Kan cerita itu kan cerita ahli kitab yang masuk ke dalam perspektif Islam dan sama orang Islam ditelan begitu saja tanpa mengkritisi. Aku jelaskan di sana dari segala sudut pandang, antropologis, budaya, politik, teologis, ada 11 seri di sana. Sekarang kalau memang dia nanti turun lagi, sekarang dia ada di mana? Dan dalam usia berapa? Terus turunnya gimana gitu? Naik lift gitu, sama dengan ini. Naik lift gitu. Kan kalau buku-buku dongeng yang tebelnya segini ya, ada yang bilang turunnya di Menara Putih di Damaskus, itu ngawur tuh. Dongeng gitu gak dipercaya. Tapi dia kan tidak mampu loh. Cara turunnya gimana? Sekarang kalau misalkan gue tanya, dia menjelaskan cara turunnya begini. Dari mana kamu tahu? Cara turunnya naik lift, dari mana kamu tahu? Kan ngarang gitu, dongeng. Maka di sini aku akan mengajak kalian semua, entah yang Islam, entah yang kafir, beragama itu berpijak pada rasionalitas.
Maka jargon kita kan Isra, Islam rasional. Pijakannya di rasionalitas. Maka aku nggak keberatan dengan pernyataan ini, tapi tolong jangan dipahami secara harafiah. Ini bahasa-bahasa metafora. Dan Kang Mas Laga Yudianto sudah setuju kan, kamu bilang tadi, ungkapan sebelah kanan adalah suatu ungkapan alegoris. Ini juga begitu. Yang namanya alegoris mesti metafora, nggak harafiah. Jadi bukan gue keberatan tentang ungkapan ini, ya. Meskipun terjemahnya amburadul tadi, ada yang rata-rata sih turun dari surga, tapi ada yang turun ke dunia. Nah, itu kan masalah sendiri. Meskipun substansinya sama, tapi kan teksnya beda, dunia dan surga. Ya, gue nggak keberatan. Cuman gue mengingatkan, tolong ini jangan dipahami secara harafiah. Karena harafiahnya yang ada, Kanjeng Nabi Isa atau Yesus itu lahir dari rahim Bunda Maryam. Ya lewat bagaimana caranya bunda-bunda kita melahirkan kita. Ya lewat gua garba. Gitu loh. Kok kamu bilang, kalau itu kan bisa dijelaskan. Bagaimana Bunda Maryam melahirkan Kanjeng Nabi Isa Yesus? Ya seperti bunda-bunda kita melahirkan. Keluar dari gua garbanya setelah 9 bulan 10 hari, lahir. Logis, bisa diterima. Tapi kalau ini, kalau dipahami secara harafiah, ya, Yesus turun dari surga. Gimana turunnya itu loh, gimana? Bagaimananya itu bermasalah, di mananya juga bermasalah. Harus dijelaskan, ya, adanya lokus deliktinya itu di mana? Dia menuntut di Yerusalem, di Nazaret, di Bethlehem. Maksudnya dari segala pernyataan ini yang gue mau sampaikan ke lu semua, hati-hati membaca kitab suci, entah itu Al-Quran, entah itu Torah, entah itu Injil, entah itu perjanjian lama, perjanjian baru, perjanjian terakhir. Ada kalanya memang harafiah, tapi ada kalanya metafora. Jangan kita terjebak ketika harafiah dipahami metafora, amblas gue. Begitu juga sebaliknya, metafora kamu pahami harafiah, ya amblas kamu. Ya, itu penting supaya nanti Laga Yudianto jangan keliru. Dan kamu kan juga sudah sepakat itu alegoris. Maka artinya pemahaman-pemahaman itu harus dipahami secara alegoris. Dari semua ayat yang kamu sampaikan, aku baca mulai Lukas 226971, Kisah Para Rasul 756, kemudian Yohanes 823, ya. Kemudian ada Yohanes 1:18. Itu adalah perspektif yang tidak boleh dipahami secara harafiah. Gitu loh. Ya, coba. Ini kan kesimpulan yang kamu susun sendiri. Karena Yesus berasal dari sorga, tentu ia melihat Allah. Ya ini kan katamu. Aku jelaskan begini. Ya, pertama, dari narasi yang kamu bangun, kamu sudah punya rekod di dalam otakmu bahwa Allah Bapa itu ada di sorga. Karena Yesus berasal dari sorga, maka dia tentunya melihat Allah Bapa. Apakah itu benar? Ya bisa benar, bisa enggak. Walaupun sama-sama di surga belum tentu melihat. Ya, aku kasih gambaran begini. Ya. Kampus Universitas Brawijaya, ya. Mamanya Gerahito itu kerja di sana, di Universitas Brawijaya. Terus gue lagi ada kajian di Universitas Brawijaya juga. Terus pertanyaannya, apakah gue pasti melihat mamanya Gerahito? Ya kan belum tentu. Mamanya Gerahito itu di Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, bener. Gue ngisi kajian di Fakultas Fisipol Universitas Brawijaya. Universitasnya sama Brawijaya, tapi kampusnya beda, ya nggak ngelihat. Gitu loh.
Kamu juga begitu harusnya memahami ya. Taruhlah aku ikuti dulu kerangka berpikirmu ya. Allah Bapa kan dalam kerangka berpikirmu ada di sorga ya. Karena Yesus berasal dari sorga ya. Tentu ia melihat Allah. Ya belum tentu. Kalau sorganya di pojok sana, Yesus di pojok sini, terus Allah Bapa di pojok mana? Ternyata di pojok yang ya nggak ketemu. Tapi apakah bisa dipahami seperti itu? Tidak bisa. Karena ini tidak harafiah. Gitu loh. Ya. Oke. Kamu ada tanya apa ini? Istilah masjid ada di abad berapa? Insya Allah nanti kita bahas di akhir pekan ya. Untuk Laga Yudianto ya. Jadi aku sudah jelaskan begitu ya. Laga ya. Terus ini ya, Kisah Para Rasul 756 ini, Stefanus itu nggak mungkin bisa melihat Allah. Ya, dan itu kamu setuju itu alegoris. Ya, nggak ada yang pernah lihat Allah itu, nggak pernah. Ya, itu ungkapan Stefanus dalam tutur kata alegoris. Ya, begitu ya. Oke. Begitu juga Yohanes 8:23. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia, aku bukan dari dunia ini. Kalau dari bukan dunia ini dari mana? Ya, jadi kan gini, orang-orang kan dulu kami kalau guyonan ya, surga itu di mana gitu. Dia jawab, surga itu di atas, dia bilang. Terus kalau neraka di mana? Neraka di bawah. Loh kok bisa? Iya kan mesti ngomongnya kita naik ke surga. Berarti kan di atas kata naik. Terus kalau neraka itu di bawah. Kan mesti kita dibilang jatuh ke neraka. Nah jatuh mesti di bawah, nggak mungkin ke atas dia bilang. Karena kerangka berpikirnya harafiah banget. Padahal surga dan neraka tidak bisa dibahas secara harafiah seperti itu. Ya. Oke, begitu juga yang dikatakan dalam Yohanes 8:23 itu ya. Tentang dari bawah, dari atas itu tidak serta-merta geografis begitu. Oke. Berikutnya Yohanes 1:18. Ini mantap nih ya. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Ya. Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Oke. Disimpulkan oleh Kang Mas kita begini. Tetapi anak tunggal Allah ya. Perhatikan ada kata tetapi. Ya. Anak tunggal Allah yang di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Siapakah dialah? Adalah anak tunggal Allah yang melihat Allah. Nah, ini kebablasan. Dia menyimpulnya kebablasan. Seharusnya Laga Yudianto tunduk terhadap teks. Ya. Teks itu tidak bisa berdiri sendiri loh. Lihat konteks. Oke, agree. Tapi konteks itu juga nggak bebas. Dia terikat oleh teks. Kamu sudah menggunakan diksi tetapi. Di sana sudah benar. Cuman yang akhirnya menyimpang, kamu membuat sebuah asumsi ya. Anak tunggal Allah yang di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Siapakah dia? Dialah anak tunggal Allah yang melihat Allah. Ini asumsi yang kamu bangun. Tapi original teksnya tidak mengatakan begitu. Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Jadi penekanan pada diksi tetapi itu tidak menyatakan Yesus melihat Allah. Tetapi itu menyatakan bahwa pernyataan itu disampaikan oleh Yesus sendiri. Yesus bisa dilihat enggak? Bisa. Nah, berarti dia bukan Allah, gitu loh. Yang menyatakan siapa? Yesus sendiri. Nah, kalau kamu Kristen kan harus mengikuti. Kristen kan pengikut Kristus. Lah Kristusnya ngomong, tidak seorang pun pernah melihat Allah. Di sini artinya apa? Yesus pun tidak pernah melihat Allah. Tetapinya itu tidak dalam rangka menjelaskan dia pernah melihat Allah. Tetapi itu menjelaskan bahwa pernyataan tidak seorang pun pernah melihat Allah
itu keluar dari pernyataan Yesus sendiri. Gitu loh. Nah, sekarang ya pilihan ada di kamu. Kamu kan Kristen, artinya kan Kristen tuh pengikut Kristus, seperti Gus Durian, pengikut Gus Dur. Apalagi ya. Ya intinya Tenten itu pengikut lah. Ya, Kristus jadi Kristen. Ya tolong kamu ikuti, makanya kan aku mengusung, belum pernah aku sampaikan ke kalian ya. Aku menolak soteriologi salib. Itu tidak rasional. Kok ada dosa waris? Nggak ada waris-warisan dosa. Kalau ada warisan dosa, aku menuntut harus ada warisan pahala dong. Kok enak amat dosanya jadi wariskan, pahalanya enggak. Ya. Makanya konsep soteriologi Paulus itu dogma yang dibangun Paulus. Nah, di sini aku melawan Paulus. Kalau dalam konsep teos, aku membela Paulus. Jadi, lihat duduk permasalahannya. Tapi aku kan tidak hanya membantah soteriologi salib. Aku menawarkan soteriologi yang baru, soteriologi logos. Logos, ucapan. Ikuti, kalau kamu Kristen ikuti ucapan Yesus. Yesus mengatakan tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Itu Yesus sendiri yang ngomong. Gue kan hanya menyampaikan. Artinya kalau ada yang pernah dilihat orang, dia pasti, aku yakin bukan Allah. Tahu pesan yang disampaikan Yesus. Sekarang Yesus pernah nggak dilihat Allah? Yesus pernah dilihat manusia. Ternyata Yesus pernah dilihat manusia, maka dia bukan Allah. Begitu. Ya. Oke, karena waktunya sudah last time dan aku harus mengantarkan sekolah bidadari kecilku ya. Hari ini dia upacara supaya nggak telat ya. Aku ucapkan terima kasih untuk Kang Mas Laga Yudianto. Tidak harus diterima apa yang aku sampaikan ya. Tapi setidaknya kamu tampung dulu, karena itu tentunya akan mendekonstruksi keimanan kamu. Ya. Makanya aku bilang, aku bukan setuju dan tidak setuju, setuju. Cuman bagaimana cara memahami Yesus turun dari surga itu. Ya. Oke, sampai di sini dulu. Dan sekali lagi terima kasih untuk Kang Mas kita, saudara kafir Kristen kita dari Kang Mas Laga Yudianto atas komentarnya, atas waktu yang diluangkannya. Pesan aku, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga sholatmu dalam bingkai keindahan iman Islammu, tetapi tetap memberi hormat kepada saudara-saudara kita yang memilih jalan lain, karena mereka tetap saudara kita. Semoga yang belajar dan yang mengajar mendapatkan keberuntungan, rezeki yang barokah, dan kesehatan yang prima. Ya, terima kasih telah mengalokasikan waktunya ngaji bareng Gus Putih di sini. Salam Isra, Islam rasional. Alhamdulillahirobbil alamin.